sih untuk pengurusan ISO 9001, pastinya ketika sudah menerapkan standar ISO itu diterima untuk pasar ekspor di seluruh dunia. Melakukan audit gitu. Auditnya ada 2 tahap untuk sertifikasi awal. Selamat datang di podcast Behind the Beauty dari Sofan Hostel. Tempat kita ngobrol soal strategi, formula, dan pelaku di balik industri kecantikan. Podcast ini dipersembahkan oleh Sofan Hostel, Maklon Skincare, kosmetik yang terpercaya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan kita hari ini akan bahas terkait soal ISO. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih jauh tahu soal ISO, mari saksikan podcast ini karena kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Sukovindo. Kita sambut aja Ibu Vini. Banyak lupa nama saya. Ya, kita sambut hari ini ada Ibu Vini dari Sukovindo. Ya sini. Boleh Bu Vini diperkenalkan lebih jauh? Oke. Hai Sobat Sofan Hostel. Nama saya Vini Firdiana Maulideas. Biasa dipanggil Vini, mau dipanggil Mbak, mau dipanggil Ibu, nggak masalah ya. Saya prefernya dipanggil Mbak sih. Jadi klien-klien saya tuh taunya pasti perkenalan saya tuh saya maunya dipanggil Mbak gitu. Karena belum nikah. Dipanggil aja Mbak Vini. Oke, Mbak Vini. Saya saat ini sebagai lead auditor untuk beberapa skema ISO di PT Sukovindo. Oke, sungguh luar biasa sekali nih ya Mbak Vini, masih muda sudah jadi lead auditor, mantap. Kelihatannya juga masih muda lah. Oke, Mbak Vini, kita sebelum memulai nih kita mau cari tahu dulu sebetulnya ISO itu apa, terus tujuan sama manfaat dari ISO ini apa ya, supaya teman-teman juga terbuka wawasannya. Oke, ISO itu apa sih? Kalau beberapa perusahaan mungkin sudah cukup terbiasa ya dengan ISO itu apa. Tapi mungkin orang-orang awam tuh mempertanyakan baru gitu, apalagi untuk perusahaan baru, apa sih ISO itu? Nah, ISO itu kepanjangan dari International Organization for Standardization. Jadi memang ada sebuah federasi internasional yang fokus di bidang untuk membuat standar yang bersifat internasional, dan itu bisa diimplementasikan oleh semua organisasi di dunia ini gitu. Nah, ada beberapa standar yang diterbitkan oleh ISO. Yang paling dasar banget itu ada ISO 9001:2015. Itu adalah standar untuk terkait dengan sistem manajemen mutu. Itu ISO 9001. Ada juga tadi kita sudah diskusi ya, ada ISO 22000 sekarang tahun 2018 terbitan terbaru. Itu terkait dengan standar untuk menjamin sistem manajemen keamanan pangan di perusahaan tersebut. Ada juga ada ISO 14001, ISO 45000, ada ISO 37000. Jadi ada banyak sih standar-standar ISO, dan itu banyak dan nggak bisa disebutkan satu-satu sih Mbak. Dari tujuan kita nih selaku pelaku usaha ya, punya ISO itu apa sih tujuannya dan manfaatnya Mbak? Bisa dijelasin? Bisa. Jadi tergantung dari tujuan organisasi tersebut. Ingin memastikan atau ingin menjamin apanya nih gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang ingin menjamin output dari produk atau jasanya perusahaan tersebut mutunya terjamin. Maka itu mereka bisa menerapkan ISO 9001:2015. Ada juga perusahaan yang ingin menjamin keamanan dari produk mereka, biasanya sih untuk industri makanan dan minuman ya, sistem manajemen keamanan pangan itu namanya. Itu mereka bisa menerapkan ISO 22000:2018. Ada yang mau menjamin terkait dengan manajemen mereka untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja mereka, itu namanya ISO 45000. Ada yang mau menjamin juga untuk sistem manajemen lingkungannya. Jadi bagaimana mereka mengendalikan lingkungan dari perusahaan mereka, itu namanya ISO 14001:2015. Jadi tergantung dari tujuan organisasi tersebut. Oke.
Jadi sebetulnya nih untuk orang awam sendiri ya, kadang kan kita juga apa sih ISO gitu kan, nggak ngerti sebenarnya tujuannya buat apa. Cuman kalau dari sisi saya cuma tahu kayak kalau misalnya kita sudah perusahaan kita nih sudah standar memiliki standar ISO gitu, kita punya kesempatan untuk ekspor gitu kan, karena untuk ekspor ke luar negeri itu ada standarnya ya. Standarnya itu salah satunya adalah ISO ini ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih sebetulnya nih orang itu sering mikir ISO itu ribet dan cuma urusan pabrik. Tapi menurut Mbak sendiri nih kenapa penting banget untuk brand skincare juga paham soal ini gitu, soal ISO ini? Iya, iya. Brand skincare ya, oke. Pertama terkait dengan ribet dan urusan pabrik ya. Kita ngomongin, kita persempit ya, karena tadi sudah saya sampaikan ISO itu banyak banget. Iya, betul, ISO ini, betul. ISO itu gitu ya. Kita persempit ke ISO 9001 nih terkait dengan sistem manajemen mutunya. Iya. Nah, ribet nggak sih untuk pengurusan ISO 9001? Itu tergantung dari komitmen manajemen atau komitmen perusahaan. Kalau misalkan sebuah organisasi dimulai dari top manajemennya, gitu ya, pimpinan tertinggi dari struktur organisasi sebuah organisasi tersebut, kalau sudah memiliki komitmen untuk menerapkan ISO 9001 2015 atau sistem manajemen mutunya, menurut saya segala sesuatu tuh nggak ada yang sulit gitu ya, karena top manajemen aja udah komit. Dan di salah satu klausul, jadi kalau kita ngomongin ISO 9001 tuh ada beberapa klausul-klausul yang harus dipenuhi nih oleh organisasi tersebut. Nah, salah satu klausulnya itu mengatakan adanya kebijakan mutu. Kebijakan mutu itu menggambarkan komitmen dari organisasi dan itu harus ditandatangani oleh top manajemen dan disosialisasikan ke semua badan di organisasi tersebut. Nah, itu berarti tujuannya komitmen manajemen itu adalah menyamakan visi dan misi dari sebuah organisasi. Nah, kebijakan mutu berarti menyamakan visi dan misi, tujuannya adalah untuk memastikan mutu dari output organisasi tersebut. Nah, ketika sudah sama visinya, ketika top manajemen sudah memiliki komitmen yang ditetapkan, didokumentasikan dalam kebijakan mutu tersebut, menurut saya semua tuh akan berjalan dengan lancar kan gitu. Jadi kita membangun budaya untuk menjamin mutu output produk kita gitu ya. Nah, itu jadi semuanya akan jadi budaya dan insya Allah nggak akan ada yang ribet sih. Mana awalnya kelihatan sulit gitu ya. Karena banyak banget nih dokumen yang harus dipenuhi gitu ya. Ada audit internal lah, review manajemen lah dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan itu akan jadi budaya untuk menjamin mutu. Jadi insya Allah nggak akan ribet sih. Kemudian apa sih pentingnya brand skincare gitu ya dalam menerapkan sistem manajemen mutu? Itu menurut saya penting banget ya. Jadi brand skincare itu di produk skincare itu langsung kontak dengan kulit konsumen ya, dimana itu risikonya cukup tinggi kalau misalkan ada kesalahan dalam formulasi atau ada penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ISO 9001 atau sistem manajemen mutu itu menjamin bahwa di sistemnya itu menjamin produk yang dihasilkan itu spesifikasi output yang diinginkan itu selalu sama, sesuai dengan targetnya, sesuai dengan sasarannya. Jadi sesuai dengan mutu yang kita ingin. Jadi misalkan produknya apa misalnya Mbak, serum apa gitu ya. Kita kan punya spek tertentu nih. Nah, spek ini sudah disesuaikan dengan regulasi dan juga sudah disesuaikan dengan permintaan konsumen kita gitu ya, permintaan konsumen kita. Kemudian dalam menetapkan spek itu, dalam menghasilkan produk dengan spek tersebut itu kan pasti ada proses-prosesnya. Dari penerimaan bahan baku itu kita pantau lagi mutunya, kemudian dalam proses preparation, production sampai pengemasan dan penyimpanan itu kan pasti ada pengendalian mutu dan prosesnya. Jadi ketika sudah menerapkan ISO 9001, produk yang dihasilkan itu sudah melewati pemantauan mutu dan proses yang dijamin untuk mencapai spek tersebut. Sehingga
produk yang dihasilkan outputnya itu akan sama dengan spek ini gitu, karena sudah ada pengendalian mutu dan proses. Jadi semua produknya itu nggak akan beda gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan nggak ada pengendalian mutu dan proses, itu ada nih produk dengan produk yang sama, serum yang sama, misalkan serum A, di batch yang ini beda nih kualitasnya sama batch yang kedua gitu kan, dan batch yang selanjutnya, karena tidak ada pengendalian mutu dan proses. Nah, jadi tujuan dari salah satu manfaatnya adalah memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang sama sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Gitu sih, banyak sih penjelasan. Iya, ya. Betul. Karena memang untuk mutu ini dan kualitas memang harus jadi poin pertama, poin paling penting yang kita harus jual gitu kan. Karena apalagi kita kan jualnya kosmetik ya. Kosmetik itu kan memang bersinggungan langsung dengan kulit. Betul. Jadi kalau misalnya kualitas atau mutunya tidak terjamin kan siapa juga yang mau menggunakan itu gitu kan. Jadi kira-kira nih Mbak, selama perjalanan nih karir di Sukovindo nih, pernah nggak sih ada cerita yang menarik gitu? Karena mungkin kan nggak semua orang perusahaan atau pelaku usaha tuh langsung, oh saya mau langsung pakai ISO gitu kan. Pasti ada yang mau kita ya udah go ahead ya, maksudnya berjalan dengan mengalir dulu gitu kan, baru nanti kita pelan-pelan ikutin ISO atau gimana gitu. Pernah nggak sih atau ketemu cerita yang seperti itu? Terus cerita yang perusahaan yang baru mau bangun ISO gitu, padahal sebenarnya dia tuh udah berdiri perusahaannya gitu. Banyak banget Mbak. Jadi bahkan beberapa klien saya itu udah bertahun-tahun dari nenek kakek neneknya berdiri, tapi baru menerapkan ISO 9001 atau ISO apapun lah ya, itu baru tahun-tahun ini. Itu banyak sih. Tapi kenapa gitu ya? Iya, kenapa betul. mereka baru sadar? Gitu? Iya betul. Apakah maksudnya mereka tuh menemukan kesadaran itu apakah setelah di proses-proses mana gitu? Setelah terkena audit atau terkena audit gitu ya? Maksudnya oh ya ternyata kita penting loh pakai ISO gitu. Jadi kira-kira di bagian mana ya kita baru sadarnya itu? Jadi bisnis yang sudah berjalan itu biasanya berarti konsumennya sudah bisa menerima kualitas yang dikeluarkan gitu ya. Nah kemudian kadang-kadang itu perusahaan itu baru sadar pentingnya ISO itu ketika mereka ada buyer yang menanyakan, atau ketika mereka mau ekspansi pasar. Oh iya betul. Iya. Jadi ketika mereka mau ekspansi pasar, mau ekspor, biasanya kalau kita mau ekspor itu pasti distributornya atau negara tujuan itu menanyakan ada nggak ISO gitu, ada nggak sudah tersertifikasi sistem manajemen mutu belum, sudah tersertifikasi sistem manajemen keamanan pangan belum, gitu. Biasanya karena ada permintaan dari buyer sih, gitu. Kenapa sih buyer kok nanyain ada sertifikasi gitu ya? Biasanya karena buyer itu kan gini, ketika sebuah organisasi sudah tersertifikasi sistem manajemen mutu gitu ya, tapi tersertifikasinya itu dengan lembaga sertifikasi yang kredibel gitu ya, jangan sembarangan. Karena banyak lomba sertifikat yang main-main gitu, beli di Shopee ada, coba aja cari di Shopee, kadang-kadang tuh ada loh kabarnya ya, gitu. Jadi pastikan lembaga sertifikasinya itu sudah terakreditasikan kalau di Indonesia gitu ya. Iya betul. Atau kredibel lah gitu. Nah jadi ketika sebuah organisasi sudah tersertifikasi ISO, baik 9000 atau apapun gitu ya, berarti dan sudah mendapatkan sertifikat, itu berarti insya Allah ya bisa dipastikan sistem manajemennya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh standar tersebut gitu. Kita ngomongin sistem manajemen mutu ya, ISO 9001. Berarti lembaga sertifikasi itu kan memberikan kepastian nih, memberikan kepastian. Kita menilai, kita memverifikasi sistem dari organisasi tersebut sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, buyer kan nggak mungkin nih bayar dari luar melakukan audit datang ke Indonesia, atau bahkan dari Indonesia sendiri pun jarang gitu yang mau datang ke perusahaan kita untuk ayo kita audit deh gitu. Kan next time ya. Pasti mereka menanyakan sudah ada sertifikasi belum untuk sistem ini gitu. Jadi memudahkan mereka untuk menjamin oh ternyata produk mereka itu sudah sesuai nih
sistem mereka atau namanya produksi pengelolaan sistem manajemen di organisasi mereka itu sudah bisa menjamin produk yang dihasilkan itu berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan atau sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh kedua belah pihak gitu. Itu kenapa mereka baru sadar dan kenapa nambah bayar gitu ya, dan bayar kenapa sih kok penting buat mereka ISO 9001 atau sertifikasi ISO itu tujuannya. Jadi memang penting banget ya, apalagi kan kita misalnya sudah punya produk dan punya kualitas yang baik gitu kan, terus kita mau ekspansi pasar gitu ya, jadi memang penting banget kita untuk punya ISO, dan kebetulan di Sopan Hostel ini juga sudah tersertifikasi ISO 9001, jadi suatu pencapaian. Betul, karena memang untuk mendapatkan ini pun tidak mudah ya Bu ya. Banyak audit yang kita jalani gitu. Oke, jadi untuk peran penting nih Bu, peran paling dasar nih selain dari komitmen tadi, untuk kita nih bisa dapat sertifikasi ISO itu dalam industri kosmetik kira-kira apa ya Bu selain komitmen? Ada lagi nggak sih peran pentingnya? Komitmen ya, peran penting brand skincare untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Pertama memang top management tadi ya. Kemudian pastinya apa ya? Ada beberapa dokumen sih yang pasti diminta oleh auditor ketika melakukan audit sistem manajemen ya. Apa namanya, seperti konteks organisasi, itu teknis banget sih yang baik, kayak misalnya klausul 4 itu konteks organisasi, kita membicarakan tentang isu-isu internal dan eksternal, kemudian identifikasi stakeholder. Jadi peran penting, peran paling dasar. Peran paling mendasar dari sertifikasi ISO dalam industri kosmetik. Tadi kan kita kan tadi bahas perannya itu kan tadi yang pertama komitmen kan. Sorry. Berarti peran ISO 9001 dalam industri kosmetik gitu ya. Peran ISO 9001 itu sih Mbak, kalau saya lihat ya, peran ISO 9001 pertama ya pasti menjamin kualitasnya. Kalau komitmen itu adalah bagian penting organisasi di dalam internal organisasi yang harus dimiliki oleh organisasi untuk menerapkan ISO 9001. Itu komitmen manajemen. Gitu. Tapi kalau saya tangkap pertanyaannya, peran penting ISO di industri kosmetik berarti apa sih fungsi dari ISO 9001 ke industri kosmetik ya? Nah, fungsinya itu ya pertama ya tadi memberikan kepercayaan kepada konsumen kita. Gitu. Jadi kalau misalkan produknya itu B2B atau kita organisasinya bisnisnya B2B, berarti ke buyer kita itu memberikan kepastian bahwa mutu produk yang kita berikan ke mereka itu sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan langsung ke B2C, langsung ke konsumen akhir, berarti meningkatkan kepercayaan konsumen akhir dan menambah nilai jual sih menurut saya ya. ISO 9001 tuh akan menambah nilai jual di mata konsumen kita gitu, bahwa mutu produk ini sudah terjamin loh. Gitu. Itu sih peran dari ISO 9001 untuk industri kosmetik yang menurut saya. Dan memastikan juga bahwa ketika kita melakukan audit ISO 9001 itu pasti kita mempertimbangkan regulasi yang beredar atau ya yang harus dipenuhi oleh organisasi tersebut. Nah, kalau brand skincare ini kan pastinya ada kaitannya dengan regulasi Badan POM ya. Nah, itu menjadi kewajiban untuk organisasi dalam mengidentifikasi regulasi itu apa aja sih yang harus mereka penuhi, dan itu harus mereka jadikan standar mutu produknya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya, saya mau tanya ISO itu apa yang paling penting dimiliki nih oleh pabrik maklon skincare khususnya untuk Sopan Hostel nih? Kira-kira apa juga pengaruh nyata terhadap kualitas produk? Jadi ISO apa sih yang penting untuk maklon skincare? Iya betul, karena kan tadi banyak tuh ya ISO-nya. Kira-kira ada nggak sih yang spesifikasi gitu untuk kosmetik gitu? Sebenarnya ada ya. Kalau yang paling dasar banget itu untuk menjamin mutu tadi ya ISO 9001 2015 yang udah kita omongin dari kali gitu ya.
Kalau saya baca-baca itu ada juga ISO 22716 ya. Iya, betul. Ya, ISO itu 22716. khusus untuk kosmetik ya. Tapi saya baca itu good manufacturing practices for cosmetic industry gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. 22716 tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan oleh para maklun industri kosmetik untuk diterapkan. Menurut saya sih rekomendasi saya dua itu sih, GMP sama ISO 91. Oke. Kira-kira nih Bu, apa efek langsung nih ke brand kalau seandainya brand Maklon ini tuh belum punya ISO ini gitu? Kira-kira apa efeknya? Ada nggak sih? Yaitu ketidakkonsistenan dalam mutu yang dihasilkan. Mungkin ya, ada probability-nya bahwa produk yang dihasilkan itu tidak konsisten, tidak sesuai dengan spek yang kita targetkan. Gitu. Kemudian efek tidak menerapkan ISO juga mungkin ke pasar, jadinya mungkin tidak terlalu banyak buyer yang tertarik untuk kerjasama sama produk kita. Gitu. Ya, sekali lagi karena buyernya kan memudahkan mereka nih untuk memastikan kualitas organisasi tersebut dari ISO ya, dari sistem manajemen mutu. Karena memang nggak mungkin semua buyer mau langsung terima-terima aja ya kan produk yang kita. Iya, betul. Takutnya nanti jong kan yang mereka jual ya. Lalu Bu, Mbak, kira-kira apa saja nih hal yang bisa dicek brand owner sebelum tanda tangan kontrak dengan pabrik nih, apalagi khususnya untuk para pemaklon kan? Kira-kira apa aja sih dokumen yang harus mereka cek gitu sebelum mau putusin, oh saya mau maklon di pabrik ini, kira-kira apa aja ya? Pertama itu maklun brand skincare itu pasti harus ada izin edarnya dari BPOM ya. Itu menurut saya itu paling mandatori yang harus diperiksa sama buyer atau sama yang mau kerjasama dengan maklun skincare ya. Karena segala sesuatu tuh harus ada regulasinya dan harus didapatkan izin edarnya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian rekomendasi saya yang kedua itu organisasi atau buyer itu harus memeriksa juga ya. Tadi ada sertifikat ISO 9001 enggak gitu. Karena kan menjamin mutu gitu ya. Jadi mereka nggak perlu lagi cemas karena aduh nanti saya pengennya spek A malah dikasih spek B gitu kan. Deal-dealannya spek A tapi malah dikasih spek B, itu kan nggak sesuai ya. Nah, kalau udah ada ISO 91 insya Allah probability kesimpangan itu kecil gitu. Jadi saya rekomendasikan untuk mengecek ada nggak sertifikat ISO 9001 pastinya. Kemudian tambahan lagi kalau mau aman produknya berarti coba dicek ISO 22716 itu juga rekomendasi sih. Tapi walaupun sebenarnya kalau dari teman-teman BPOM pasti sudah memeriksa terkait dengan GMP-nya juga untuk manufacturing practices untuk industrial kosmetik itu masuk ke dalam CPKB-nya mereka sih. Ketika sudah dapat izin edar pasti juga mereka periksa terkait dengan cara produksi kosmetik yang baik, itu masuk ke dalam GMP sebenarnya. Jadi memang untuk para calon pemaklon nih sebelum tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang dipilih, pastikan dulu perusahaan ini sudah memiliki izin BPOM ya, yang pasti izin dari Badan POM. Lalu yang paling krusial juga ada standar sertifikasi ISO gitu, supaya kita juga lebih yakin ya dengan produk yang mereka keluarkan, dengan produk dari produsen yang hasilkan gitu, supaya kualitasnya terjamin. Oke, kita lanjut Mbak. Kira-kira seberapa besar pengaruh ISO terhadap peluang produk skincare masuk ke pasar ekspor? Oh, tinggi sekali. Karena ISO itu kan kita ngomongin international standard, International Organization for Standardization. Jadi standar ini sudah diterima secara internasional. Dan pastinya ketika sudah menerapkan standar ISO itu diterima untuk pasar ekspor di seluruh dunia. Oh, di seluruh dunia Bu. Jadi semua negara nih sudah approval nih ya. Kalau ibaratnya kita udah punya standar ISO 9001 lah minimal gitu ya. Ini apakah sudah bisa jadi nilai jual kita untuk ekspor? Setahu saya hampir semua negara diterima Pak untuk standar ISO ini. Ya, jadi kalau mau ekspor sudah dapat ya sertifikatnya. Iya, sudah dapat. Ekspansi pasar. Kita tunggu pemakluman. Kita tunggu peluangnya nanti ya.
Emang memang salah satu visi misi dari Sofwan Hostel juga adalah ekspor untuk ke luar negeri. Jadi semoga saja di tahun ini atau maksimal di tahun depan kita sudah bisa jalanin kesempatan untuk ekspor. Doain ya Mbak ya. Oke. Terus kalau seandainya nih alur dari audit ISO tuh biasanya bagaimana ya Bu? Apalagi khususnya di pabrik kosmetik nih. Yes. Alur untuk untuk mendapatkan sertifikat ISO ya. Yang pertama, teman-teman yang mau menerapkan ISO 9001 harus punya ilmunya dulu gitu. Karena standar ISO itu kita ngomongin dari klausul 4 sampai klausul 10 itu spesifik banget ya, ada beberapa klausul yang harus dipenuhi. Dan itu nggak bisa dalam kayak Candi Prambanan gitu dalam semalam jadi ya beli di Shopee sertifikat keluar gitu nggak bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menerapkan ISO 9001 itu silahkan mempelajari dulu standarnya ini ngomongin apa gitu. Kemudian juga silahkan diimplementasikan ketika sudah paham. Jadi teman-teman harus biasanya sih ada pelatihan ya. Jadi kalau mau menerapkan ISO 9001 tahapan pertama itu memahami apa yang standar ini bicarakan gitu. Jadi biasanya ada pelatihan untuk membantu teman-teman memahami, atau kalau mau memahami sendiri silahkan sih, tapi biasanya pasti akan kami tanyakan kredibilitas. Kalau memahami sendiri itu kan harus ada. Iya betul. Dasarnya mana gitu ya betul. Gitu ya. Nah, silakan mencari pelatihannya. Kemudian habis itu nanti sudah didapatkan kompetensinya, kemudian nanti diterapkan, dibikin dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dijalankan minimal 3 bulan implementasi ISO 9001, kemudian ajukan aplikasi ke lembaga sertifikasi yang diinginkan. Salah satunya PT Sukovindo bisa gitu ya. Kemudian ketika sudah mendaftarkan ya, memohon aplikasi untuk mendapatkan sertifikat, itu pasti kami akan melakukan audit gitu. Auditnya ada 2 tahap untuk sertifikasi awal, audit tahap 1 sama audit tahap 2 gitu. Audit tahap 1 untuk melihat kesiapan dokumen teman-teman, sudah melakukan persyaratan, sudah menerapkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh standar atau belum gitu. Kemudian audit tahap kedua itu kita akan lebih detail lagi bagaimana teman-teman menerapkan standar ISO tersebut, memantau kualitasnya, memantau prosesnya, verifikasi produknya, kemudian konteks organisasinya, kebijakannya tadi, komitmen itu kami nilai juga. Top manajemen, peran dan tanggung jawabnya seperti apa itu akan kami nilai. Kemudian program PDCA-nya, evaluasinya. Jadi keunggulan ISO 9001 juga evaluasi. Jadi ketika kita dapat masalah itu juga pasti harus ada evaluasinya gitu. Itu nanti akan kami nilai semuanya. Kemudian kalau sudah diverifikasi, terus teman-teman ada catatan, itu diperbaiki, kemudian nanti baru sudah oke, catatan sudah oke perbaikannya, baru nanti kita akan rekomendasikan untuk penerbitan sertifikat. Panjang sekali ya untuk auditnya ini ya, karena memang dokumentasi yang kemarin kita sudah jalanin dari Sofwan Hostel juga kurang lebih sih 2-3 hari waktu itu. Apanya Mbak? Untuk yang audit pertama ya, penyiapan dokumentasi ya, untuk auditnya ya. Untuk kalau audit dari awal bikin dokumen sampai dapetin sertifikat berapa lama Sobat Hostel waktu itu? Itu kalau nggak salah hampir setengah tahun sih. Hampir setengah tahun. Iya betul, dan itu ya. pun kita melalui proses yang panjang kan, karena Sofwan Hostel ini juga untuk mendapatkan sertifikat ini mengikuti kontes ya bahasanya ya, karena bersaing gitu waktu itu. Jadi ada event dari pemerintah gitu kan, memberikan ISO sertifikasi secara free gitu. ya, jadi dibantu oleh pemerintah, dan kebetulan Sofwan Hostel terpilih jadi pemenang gitu. Jadi terbitlah sertifikasi ini gitu. Jadi memang sudah terjamin kualitasnya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kesalahan apa nih yang paling sering dilakukan brand skincare terkait dokumentasi dan quality control? Apalagi kalau pemaklon kan mereka sudah terima barangnya jadi gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih kesalahan yang paling sering? Mungkin kalau kesalahan apa yang sering terjadi di quality control, pengalaman saya nggak bisa saya sebutkan di mana ya, cuman kalau potensi temuan di quality control itu mungkin misalkan hasil uji verifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang
yang disetujui, Oke. atau spek akhirnya ketika kita ujikan tidak masuk. Kemudian oke lah kalau misalkan nggak masuk itu wajar ya, tapi tidak ada tindak lanjut terhadap perubahannya gitu. Benar, misalnya nggak sesuai spek nih tapi rilis aja, wah itu major. Masih itu jadi potensi temuan itu ya di situ ya. Seharusnya ketika misalkan ada spek-spek yang tidak sesuai, itu teman-teman ada menetapkan sebuah prosedur kalau ada ketidaksesuaian gitu. Jadi produk yang nggak sesuai mau diapain nih? Apakah mau di rework atau mau dimusnahkan? Gitu. Kalau misalkan, dan itu harus didokumentasikan SOP-nya, jadi semua orang tahu ketika ada ketidaksesuaian. Itu biasanya potensi temuan ya, bahasanya berarti ya kayak gitu ya, di QC ya. Kemudian mungkin bukan di QC ya, R&D mungkin ya salah satunya ketika menetapkan sebuah formulasi ketika menetapkan sebuah formulasi itu tidak ada validasinya, gitu. Dokumen validasinya nggak ada. Jadi kan itu kan tugasnya R&D ya, untuk merekam semua proses ketika menetapkan sebuah formulasi. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dapat gitu ya. Misalnya nih untuk mendapatkan moisturizer dengan spek begini, kan mereka harus homogenisasi mixingnya berapa kecepatannya, betul. Kan? Berapa lama, terus menggunakan bahan baku dengan spek apa, gitu kan. Nah itu dokumennya nggak ada nih, tiba-tiba udah data kayak gini gitu. Kemungkinan bisa jadi temuan. Sungguh jelas sekali ya. Jadi banyak juga kan, maksudnya berita-berita yang beredar gitu kan, pengeluaran produk yang tidak sesuai dengan standar kayak gitu. Nah itu hati-hati juga ya, karena nanti jadi temuan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nih banyak brand baru lebih fokus ke hasil instan dan packaging, tapi lupa soal sistem mutu? Kalau hasil instan dan packaging itu pasti kita ngomongin pasar ya. Iya betul, untuk marketingnya ya pasti ya. Benar, pasarnya target pasar kita itu kalau kita lihat kasus yang ada sekarang gitu ya, rata-rata masyarakat Indonesia untuk saat ini ya pengen itu cepet betul. Dan makanya packaging itu kan penting banget ya, eye catching packaging itu salah satu nilai jual nilai jual pasar. Dan juga ada hasil instan, semakin cepat semakin bagus, padahal belum tentu gitu. Jadi kalau itu mungkin karena pasarnya sih. Jadi memang ya baik lagi di podcast yang pertama kali pun kita bahas soal instan ini, karena memang banyak banget salah satunya masyarakat kita itu masih suka banget yang instan betul. Jadi mau pakai lotion yang sekali usap langsung bikin putih kayak gitu ya, jadi menjadi glowing gitu. Dan memang ada juga bahan skincare yang bisa membuat seperti itu gitu. Dan yang pasti sih untuk mutu pasti kan kita sudah sesuaikan kan dengan dengan standar gitu kan. Untuk bikin instan tuh berapa gram atau maksudnya apa bahannya kayak gitu. Jadi memang kebutuhan pasar yang pengennya instan. Karena kan kadang-kadang instan itu belum tentu berkualitas ya, malah merusak ya. Saya nggak tahu ya, karena itu ahli dari kosmetik ya. Iya betul. Cuman segala sesuatu yang instan tuh kadang-kadang belum tentu bagus gitu kan ya. Jadi apalagi kalau misalkan suatu bahan aktif digunakan dan berlebihan sehingga untuk mendapatkan hasil instan, kan itu menyalahi regulasi ya. Iya betul. Gitu kan. Nah itu menurut saya nggak rekomendasi sih. Iya betul. Cuma ya memang sih untuk hasil yang instan ini kita juga sudah pertimbangkan gitu kan. Iya betul, karena harus dipertimbangkan juga. Jadi karena mungkin ada orang yang ingin
pergi ingin memperbaiki diri gitu ya Bu ya, Mbak ya. Jadi mungkin kalau misalnya pakai lotion yang lama banget kan juga terlalu lama mungkin. Jadi kadang ada juga produk yang sekali usap 3 detik langsung putih gitu. Tapi nggak long lasting. Hanya temporary ada. Jadi bikin glowing gitu. Iya, betul, tapi temporary nggak lama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kalau sebuah produk nih sudah lolos BPOM tapi tapi pabriknya belum ISO, apakah tetap aman untuk dipasarkan? Oke. Kalau saya ngobrol sama teman-teman BPOM ya, pengalaman ya, BPOM itu cukup ketat ketika melakukan verifikasi untuk menilai apakah suatu produk itu, terutama kosmetik, itu aman dan kualitas atau tidak gitu ya. Jadi saya yakin sih kalau sudah ada izin BPOM itu mereka sudah memverifikasi dengan cukup ketat dan insya Allah memang sudah aman gitu. Nah hanya saja BPOM itu setahu saya ya, mungkin nanti kalau ada teman-teman BPOM yang lebih mengetahui mungkin silahkan dikoreksi. Tapi setahu saya masa berlaku sertifikat BPOM itu 5 tahun ya untuk izinnya ya, 5 tahun. Dan kalau ISO masa berlakunya kan 3 tahun dan tiap tahun wajib hukumnya untuk dikunjungi. Kalau tidak diverifikasi tiap tahun, misalnya tidak terlaksana nih audit pengawasannya di tahun depannya itu nanti sertifikatnya akan disuspend dan kalau tetap tidak ada respon akan kami cabut gitu. Itu konsekuensinya. Nah, sedangkan kalau untuk izin dari BPOM itu masa berlaku 5 tahun dan setahu saya untuk verifikasi lanjutannya, verifikasi tahun depannya itu belum tentu teman-teman pabrik itu belum tentu tersampling. Jadi teman-teman BPOM itu melakukan verifikasi di tahun selanjutnya itu mengambil by sampling metodenya. Jadi nggak semua yang mendapatkan izin edar terverifikasi secara keseluruhan, tapi hanya beberapa aja. Dan yang dipilih itu adalah yang berdasarkan risikonya paling tinggi gitu. Jadi kalau risikonya paling tinggi menurut teman-teman BPOM itu pasti akan masuk ke dalam daftar sampling untuk dilakukan verifikasi tahun itu. Termasuk juga kalau misalkan ada isu-isu yang beredar gitu ya, ada kasus-kasus yang diterima, ada komplain yang diterima oleh BPOM, itu nanti jadi daftar sampling juga gitu. Jadi memang nggak semuanya. Sedangkan kalau ISO kan semuanya nih harus kan. Yang tersertifikasi ISO, lembaga itu harus melakukan pemeriksaan setiap tahun. Nah jadi kalau sudah dapat BPOM, insya Allah sudah aman. Tapi menurut saya BPOM itu belum tentu produk yang hanya BPOM saja mungkin tidak masuk daftar sampling sehingga konsistensinya kita nggak tahu nih gitu. Kalau misalkan tidak masuk daftar sampling betul. Sedangkan kalau ISO kan kita cek setiap tahun. Oke, jelas sekali ya untuk pertanyaan yang ini jawabannya. Jadi mungkin kan kalau produk yang skincare itu kan banyak Bu ya, bisa lebih dari 1.000 macam jenis gitu. Mungkin aja, cuma SDM-nya BPOM harus tambah lagi untuk memiliki kapasitas mencek semua gitu. Oke, ternyata kita udah di penghujung acara nih Bu. Udah masuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak. Nggak berasa memang. Nah, kalau seandainya di pertanyaan terakhir ini lebih ke kalau seandainya dari sisi Mbak nih untuk lembaga sertifikasi ISO nih, kira-kira ada nasihat nggak sih untuk para buyer atau para pemaklun skincare gitu, kira-kira nasihatnya apa ya? Oke, untuk maklun ya, untuk industri yang menghasilkan produk skincare ya? Iya betul. Oke, nasihatnya itu adalah patuhi regulasi yang ada. Itu wajib banget sih untuk mematuhi regulasi yang ada ya, karena regulasi yang ada tuh kita pembuat regulasinya adalah BPOM ya. Jadi silahkan untuk mematuhi regulasi dari Badan POM. Kemudian silahkan mendapatkan sertifikat ISO 9001 gitu ya, kalau saya sarankan. Dan
pun kalau misalkan tidak mendapatkan belum mau mengajukan sertifikat ISO 9001 nggak masalah, tapi silakan pastikan mutunya terjamin gitu ya untuk produk gitu. Yang dipentingkan sekali adalah komitmen dari top manajemen tersebut sih, gitu, untuk menjamin mutu. Dan kalau misalkan mau dipercaya lagi sama buyer atau sama nanti membuat kerjasama dengan buyer-buyer yang lain, industri kosmetik saya sarankan regulasi BPOM didapatkan dan ISO 9001 sertifikatnya juga didapatkan sehingga bisa probability untuk mendapatkan kerjasama lebih tinggi. Oke, baik. Hari ini kita belajar bahwa sebenarnya skincare itu nggak cuma soal bikin kulit glowing ya, tapi juga tentang keamanan, terus konsistensi dan tanggung jawab terhadap konsumen. Jadi terima kasih banyak untuk Mbak Vini. Sama-sama Mbak. Atas semua insight dan pengalaman nih yang dibagiin hari ini. Jadi kalau seandainya kamu yang suka episode ini, share ke temanmu dan yang sedang bangun brand skincare atau atau baru mau mulai maklum produk, follow podcast Behind the Beauty di YouTube dan Instagram Sofwan Hostel. Sampai jumpa episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dadah. Yo, bye. Yeay.